Asuransi jiwa, ya. Banyak orang yang tanya, Pak, asuransi jiwa itu apa sih sebetulnya? Apakah jiwa kita diasuransikan? Ya, bahkan kadang-kadang kita kalau ketemu nasabah, ada nasabah yang religius lah, ya. Mereka kadang-kadang ngomongin, saya nggak butuh asuransi jiwa. Jiwa saya sudah diasuransikan sama Tuhan. Ya, percaya sama saya, cepat atau lambat, Anda akan ketemu nasabah yang seperti itu. Ya, kira-kira salah nggak ngomong nasabah ini? Jiwa saya diasuransikan sama Tuhan, salah nggak kira-kira? Nggak salah, betul ya, betul. Jiwa kita dijamin sama Tuhan itu betul, ya. Nah, tapi pengertian konsep asuransi jiwa di sini bukan artinya jiwa kita diasuransikan atau dijamin sama perusahaan asuransi, bukan, ya, bukan itu. Nah, terus apa dong asuransi jiwa itu sebetulnya? Ya, kita lihat. Asuransi jiwa bertujuan untuk mengurangi dampak kerugian aset yang diderita oleh pemiliknya atau pihak-pihak yang menjadi tanggungan pemilik aset tersebut dengan cara memberikan kompensasi kerugian. Saya ulangi, asuransi jiwa bertujuan untuk mengurangi dampak kerugian aset yang diderita oleh pemiliknya atau pihak-pihak yang menjadi tanggungan pemilik aset tersebut dengan cara memberikan kompensasi kerugian. Oke, saya akan jelaskan secara gampang, ya. Mungkin Anda bisa tambahkan di buku catatan Anda, karena di situ nggak ada. Oke, Bapak Ibu, setiap orang dewasa khususnya itu memiliki namanya nilai ekonomi, ya. Jadi Anda masing-masing memiliki nilai ekonomi, pasti. Oke, hanya nilai ekonomi setiap kita itu berbeda-beda besarnya, ya. Apa sih Pak nilai ekonomi itu? Nah, saya akan memberikan dua definisi mengenai nilai ekonomi. Definisi yang pertama, nilai ekonomi itu adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan income, ya, memberikan penghasilan. Oke, itu disebut nilai ekonomi. Kemampuan seseorang menghasilkan income, ya, itu nilai ekonomi. Ya, setiap orang dewasa pasti punya. Hanya nilainya berbeda, ya. Nah, ketika seseorang punya kemampuan menghasilkan income, maka dia bisa memenuhi namanya kebutuhan hidup. Setuju ya? Kebutuhan hidup, sandang, pangan, dan papan. Nah, dan biasanya kalau mereka punya penghasilan yang cukup baik, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, biasanya mereka masih mendapati ada namanya sisa. Setuju ya? Dan sisa ini kadang-kadang mereka simpan atau mereka investasikan. Dalam bentuk apa? Yang pertama bisa jadi dalam bentuk ya deposito, ya, tabungan deposito. Ada yang mungkin diputar dalam bentuk logam mulia, dibelikan dalam bentuk logam mulia. Ada yang mereka belikan dalam bentuk properti. Ada yang mereka belikan dalam bentuk surat berharga, ya, seperti saham, obligasi. Ada yang mungkin mereka investasikan dalam bentuk bisnis, usaha, seperti itu. Nah, deposito, logam mulia, properti, surat berharga, bisnis, dan sebagainya, ya, mungkin seperti lukisan dan sebagainya. Ini saya sebut sebagai aset, setuju nggak? Atau kekayaan seseorang, betul ya? Nah, sehingga nilai ekonomi, definisi yang kedua adalah aset. Penghasilan pertama adalah kemampuan seseorang menghasilkan income. Definisi yang kedua, nilai ekonomi tidak lain adalah aset yang dimiliki oleh seseorang. Ya, nah ternyata Bapak Ibu, dalam perjalanan kita hidup itu ternyata kita ini juga berhadapan dengan resiko, ya, resiko-resiko kehidupan yang bisa mengakibatkan nilai ekonomi seseorang itu turun, bahkan yang paling fatal lenyap. Di antaranya apa? Ya, di antaranya mungkin meninggal, resiko meninggal, resiko sakit, resiko cacat. Ketika seseorang meninggal, misalnya dia seorang suami yang masih produktif meninggal, otomatis penghasilannya hilang, betul kan? Ketika penghasilan hilang, keluarga yang tinggal tetap harus memenuhi kebutuhan hidup, betul kan? Nah, mau nggak mau, berarti gimana? Maka sebagian dari asetnya mereka harus mulai dicairkan untuk menutupi
kebutuhan hidup. Nah, jadi penghasilan hilang, asetnya turun. Ya. Contoh yang lain misalkan sakit, ketika seseorang sakit pasti butuh biaya berobat. Nah, ketika dia butuh berobat, dia kalau sakitnya sakit ringan, kalau sakit yang cukup berat butuh biaya besar, mau nggak mau mungkin deposito dicairkan, mungkin emasnya dijual, mungkin bahkan tanahnya dijual untuk menutupi biaya sakit. Bahkan kadang-kadang sakit yang diderita sampai mengakibatkan seseorang nggak bisa bekerja. Akibatnya nilai ekonominya juga turun, bukan hilang. Nah, fungsi dari asuransi itu adalah meminimalisasi dampak terjadinya sebuah resiko, supaya nilai ekonominya itu nggak turun-turun banget lah. Bahkan kalau lebih bagus lagi tidak turun sama sekali. Nah, itu fungsi dari asuransi. Jadi asuransi itu bukan mengasuransikan jiwa seseorang, tidak bisa. Tapi disebut di sini asuransi jiwa itu mengasuransikan nilai ekonomi seseorang. Cukup jelas ya. Jadi bukan jiwanya yang diasuransikan, tapi nilai ekonominya. Supaya kalau terjadi resiko, nilai ekonominya itu nggak melonjak. Nah, itu fungsi dari asuransi. Oke, sampai sini cukup jelas. Cukup jelas kan? Jadi jelas ya, di sini definisinya kita lihat cukup jelas ya. Mengurangi dampak kerugian aset, ya. Nilai ekonominya dikurangi dengan asuransi. Nah, kalau kita ngomong asuransi, pasti kita bicara mengenai resiko, ya. Nah, resiko di sini kita menggolongkan, mengklasifikasi ada dua. Yang pertama adalah resiko spekulasi, yang kedua adalah resiko murni. Apa sih Pak? Spekulasi dan murni bedanya? Oke, kita lihat. Yang disebut dengan resiko spekulasi itu adalah resiko yang outputnya, ya, hasilnya itu kadang-kadang bisa memberikan keuntungan buat seseorang, ya, jadi bisa dapat keuntungan dari hasil dari sebuah resiko spekulasi. Itu apa? Orang berbisnis, itu ada resikonya kan, rugi, tapi juga ada resiko untung. Nah, orang main judi itu juga ada resiko kalah, tapi dia tidak bisa menang. Jadi kadang-kadang kalau dia pernah melakukan satu hal yang beresiko spekulasi, kadang-kadang itu bisa memberikan keuntungan. Ya. Artinya apa? Biasanya resiko spekulasi ini disengaja, ya, seperti itu. Bisnis disengaja dia melakukan bisnis, ya. Judi dia juga dengan sengaja melakukan judi, ya. Tapi kalau resiko murni itu semata-mata efek dari resiko tersebut itu kerugian, dan biasanya orang nggak mau melakukannya, tidak mau, menghindari pasti. Contoh apa? Sakit, pasti ujung-ujungnya rugi, betul ya? Meninggal, cacat, gak ada orang kepengen sakit, gak ada orang kepengen meninggal, gak ada orang pengen cacat, ya, dalam kondisi normal, kecuali dia stres gitu kan ya. Tapi kalau dia dalam kondisi normal nggak ada orang kepengen seperti itu. Kenapa? Ujung-ujungnya risiko dari sakit, meninggal, dari cacat itu pasti rugi. Nah, resiko yang bisa di-cover oleh asuransi itu adalah kategori resiko murni, bukan spekulasi. Jadi tidak ada namanya asuransi untuk mengcover kalau perusahaan rugi, itu nggak ada. Saya mau beli asuransi kalau perusahaan rugi, nanti asuransi mengganti kerugian saya, itu nggak ada. Ya, hanya resiko kategori resiko murni aja yang bisa di-cover oleh asuransi. Cukup jelas? Ya, ini jadi dari sini kita bisa tahu jenis resiko apa yang bisa di-cover. Ya. Kemudian risk management. Nah, cara bagaimana orang menangani resiko. Ya, tadi kita ngomong dari resiko murni. Bagaimana orang untuk memanage sebuah resiko supaya dia tidak mengalami kerugian. Yang pertama dengan cara avoiding risk, menghindari resiko. Contoh, kalau ada orang takut kena stroke, kena kolesterol tinggi. Nah, caranya gimana? Dia menempuh cara, saya tidak makan daging Pak, vegetarian, ya. Nah, itu artinya dia memanage risikonya dengan cara menghindari risiko, menghindari semua makanan daging. Oke? Nah, atau contoh yang lain, punya mobil tapi takut hilang, gimana caranya? Ya udah, mobilnya nggak pernah dipakai, diparkir di garasi rumah aja, garasinya digembok, udah nggak pernah dipakai. Itu
avoiding risk. Cara yang kedua itu dengan cara controlling risk, mengendalikan risiko. Pak, saya takut kena kolesterol, takut kena stroke. Caranya gimana? Dengan cara controlling risk. Tetap makan daging, tapi dipilih. Nggak semua daging dimakan, ya, dikontrol. Yang saya makan mungkin ikan, ayam, bagian dadanya, ya. Tapi kalau seperti jeroan, ya, makanan kambing itu saya hindari. Seafood, udang, kepiting nggak dimakan. Nah, itu artinya mengendalikan. Sama mobil supaya daya gimana? Dikasih alarm, pengaman dan sebagainya. Tetap kita pakai, kita gunakan, tapi kasih pengaman. Itu dengan cara controlling risk. Nah, yang ketiga, accepting risk. Accepting risk itu artinya apa? Pasrah. Ya, udah jaga makan masih sakit, udah dikasih alarm masih hilang. Itu accepting risk. Mau gimana lagi? Nah, cara yang keempat itu dengan transferring risk, mengalihkan risiko. Artinya apa? Ketika terjadi sebuah risiko, kalau nomor 1 sama nomor 2 ini sifatnya lebih ke arah preventif, ya. Tapi kalau yang nomor terakhir ini transfer risk, itu sifatnya kalau sampai terjadi risiko, kerugiannya ini jangan sampai ditanggung sendirian oleh si mengalami risiko ini. Efeknya ini dialihkan ke pihak lain, ya. Jadi kalau sampai saya kehilangan mobil, jangan saya menanggung kerugian mobil ini. Biar ada pihak lain juga menanggung kerugian saya, yaitu perusahaan asuransi mobil. Oke? Kalau saya sampai sakit, saya mengalami kerugian secara finansial, jangan sampai saya menanggung semua biaya pengobatan. Ada perusahaan asuransi yang mengcover menanggung biaya pengobatan. Nah, jadi asuransi, konsep asuransi itu menganut sistem risk management yang transferring risk ini. Ya, jadi kalau terjadi risiko, orang memilih risikonya dengan cara apa? Ditransfer efek kerugiannya, jangan dipikul sendiri. Seperti itu maksudnya. Oke, cukup jelas? Jelas ya? Nah, risiko kehidupan, kita lihat. Nah, dalam kita hidup ini ada beberapa risiko yang harus kita lihat, ya. Yang pertama, meninggal terlalu cepat. Bapak Ibu, setiap dari kita ada satu hal yang pasti. Suka nggak suka, suatu saat kita pasti meninggal. Setuju nggak? Ya. Tapi ada satu hal yang tidak pasti. Yang pasti meninggal, yang tidak pasti adalah kapan kita meninggal. Ini nggak tahu, nggak ada yang tahu. Setuju ya? Nah, belum tentu yang senior meninggal duluan. Nah, jadi yang muda-muda jangan terlalu pede gitu ya. Belum tentu. Oke? Namanya orang meninggal tuh nggak tahu, misteri. Ya, beberapa tahun yang lalu siapa tuh? Yang artis cakep DPR tuh meninggal apa? Haji Mas Said, ya, orangnya cakep, tinggi, suka olahraga, meninggal karena jantung. Nggak ada yang tahu, betul ya? Jadi yang meninggal, yang tua, yang senior belum tentu meninggal duluan belum. Nah, Bapak Ibu, yang kita khawatirkan, yang menjadi risiko itu bukan meninggalnya. Kalau meninggal di saat kita sudah senior, udah umurnya tua, itu relatif tidak meninggalkan masalah. Yang meninggalkan masalah yang jadi problem adalah kalau meninggal terlalu cepat, khususnya di tengah-tengah usia produktif dan punya tanggungan finansial. Setuju nggak? Ini jadi masalah. Kalau seseorang meninggal di usia 70 tahun, ya anak-anaknya sudah dewasa, sudah berkeluarga, sudah mandiri, nggak usah pusing. Betul ya? Tapi kalau meninggal seperti seusia saya, di mana saya masih punya tanggungan anak yang sekolah, perjalanan mereka menuju dewasa masih panjang, istri, ibu rumah tangga masih bergantung sama saya, ini yang celaka. Nah, ini harus dihindari. Oke? Meninggal terlalu cepat, ini jadi problem. Betapa banyaknya anak putus sekolah gara-gara sang ayah meninggal terlalu cepat, nggak bisa melanjutkan kuliah, banyak seperti itu, ya. Nah, dan Anda perlu tahu bahwa ketika seorang suami meninggal, itu sang istri menangisi dua hal. Yang pertama, dia menangis karena suaminya sudah berpisah selama-lamanya. Yang kedua, dia menangisi masa depannya, betul nggak? Saya bisa ngomong seperti ini kenapa? Karena saya sendiri mengalami. Waktu ayah saya meninggal, saya masih waktu SMA. Adik saya masih kelas 2 SD misalnya. Ya. Itu mama saya itu setiap hari itu nangis. Setiap hari itu nangis, bingung ya. Karena mama saya itu ibu rumah tangga. Bingung nanti minggu depan ini masih punya uang nggak untuk kasih makan anak-anaknya. Jadi saya bisa ngomong seperti ini karena saya benar-benar merasakan ya. Jadi seorang istri itu nangis, ini anak saya mana? Ya, ini problemnya. Yang kedua, cacat badan, ya.
ketidakmampuan, baik karena sakit ataupun kecelakaan. Kita tahu penyakit-penyakit seperti stroke, cancer, jantung, wah itu pengobatannya luar biasa, betul ya? Operasi jantung itu bisa mencapai angka 260 juta. Setuju? Cancer, saya punya satu teman di Prudensial, istrinya kena cancer payudara, dan dari payudara menyebar ke sini. Punya menyebar terus, dia obati ini, dia sudah habis 3 miliar, udah habis-habisan. Artinya apa? Ketika seseorang kena cancer itu, wah, uang mau berapa pun kita nggak pernah tahu. Dia kena sakit, yang sakit kritis. Kecelakaan juga sama. Kalau dia kecelakaan sampai dia cacat permanen, ya, dan total bahkan tidak bisa 2 tahun nggak bisa difungsikan, bisa terjadi dia nggak bisa kerja, betul kan? Beda loh ya, kalau orang dilahirkan cacat, dia mungkin masih bisa berkarya, kenapa? Ini udah terlatih kakinya misalnya begitu. Tapi kalau tadinya dia normal, tiba-tiba mengalami kecelakaan dalam cacat, itu udah gampang untuk melewati masa-masa seperti itu. Ya. Nah, terus satu hal lagi, ini juga jadi masalah. Hidup terlalu lama. Nah, bayangkan ya, meninggal terlalu cepat jadi masalah. Hidup terlalu lama itu juga masalah. Kenapa kira-kira? Kenapa kok hidup terlalu lama jadi masalah? Karena ketika hidup terlalu lama, biaya itu sangat tinggi, betul ya? Saya akan share satu hal, dan ini juga bisa Anda sharingkan ke nasabah Anda. Ini sudah ya? Katakanlah seseorang mulai bekerja itu usia berapa? 25 tahun, setuju? Ya. Dan dia katakanlah normalnya kalau orang Indonesia bekerja pensiun di usia 55. Ini saya katakan periode masa produktif. Kalau hari ini Anda dikasih umur panjang, Anda kepingin hidup sampai usia berapa? Baik. Ya. Dikasih privilege boleh milih mau hidup sampai usia berapa? 85 kira-kira cukup? 60 cukup? Kok Bapak pesimis begitu Pak? 85 lah ya, panjang dikit ya Bapak ya. Tapi mungkin nggak orang hidup sampai 85? Gitu aja, mau tanya saya. Mungkin aja, betul ya? Saya katakan mungkin, kenapa saya katakan mungkin? Tadi pagi saya baca di website mana, ternyata saya surprise. Usia harapan hidup orang Indonesia itu meningkat, bukan berkurang. Meningkat. Jadi kalau tahun 60-an usia harapan hidup orang Indonesia itu hanya sampai usia 62 tuh. Tapi sekarang meningkat sampai 70 lebih, ya. Ini kabar baik. Oke, ya. Jadi saya katakan mungkin lah ya orang hidup sampai 85 ini bukan yang tidak mungkin, masih mungkin. Ini saya katakan sebagai masa pensiun. Nah, coba kita lihat ya. 25 sampai 55 ini 30 tahun teman-teman. Kalau dia bisa hidup sampai 85, ini kurun waktunya juga berapa tahun? 30. Di saat ini dia punya masa produktif, berarti dia punya penghasilan, betul kan? Punya income. Di sini dia masa pensiun, artinya dia tidak punya income. Di sini dia harus memenuhi biaya hidup, betul ya? Butuh biaya hidup kan untuk hidup. Di sini butuh biaya hidup nggak? Butuh, ya. Income-nya pensiun, tapi biaya hidup tidak berhenti, tetap jalan, tidak pensiun biaya hidupnya, tetap jalan. Nah, artinya apa? Artinya masa kerja seseorang 30 tahun itu harus bisa memenuhi kebutuhan selama 60 tahun. Setuju ya? Nah, berarti apa yang harus dipersiapkan dari umur 25 sampai 55? Dana pensiun. Jadi bisa dibayangkan kalau kita tidak sejak awal
mempersiapkan dana pensiun. Yang terjadi adalah ketika seseorang masuk ke masa pensiun, ini perlu dengan tanda tanya. Pensiun saya nanti gimana? Karena ini saya ikut anak saya, Pak. Ya, kalau anaknya berkecukupan, kalau anaknya juga berjuang. Betul ya? Artinya kita tidak bisa bergantung sama anak. Bagus syukur-syukur kalau anak kita sukses bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Tapi kita nggak boleh mengandalkan itu aja. Kita harus punya planning juga mempersiapkan dana sendiri. Setuju kan? Nah, ini harus dipersiapkan. Apalagi kita ini hidup di Indonesia. Di Indonesia ini ya, kalau kita pensiun pakai uang sendiri. Kalau kita sakit berobat pakai uang. Beda sama negara maju. Kalau di Australia, di Eropa gitu ya, dikasih asuransi, dikasih dana pensiun, kita enggak. Pensiun sendiri, sakit berobat sendiri. Jadi kita harus planning ya. Yang terjadi kalau kita tidak menyiapkan dana pensiun dari awal, ini jadi masalah, jadi problem. Ya. Seringkali kita lupa, seolah-olah kita nggak bakal pensiun, lupa kalau kita suatu saat akan pensiun. Makanya biasanya orang menjelang pensiun 5 tahun sebelumnya, usia 5 tahun, mereka mulai baru mikir gitu, gimana ya pensiun? Dan biasanya malah mereka berpikir, nanti enaknya usaha apa ya setelah saya pensiun? Itu aneh kan? Yang namanya pensiun seharusnya kan nggak usaha. Tapi kok malah mikir mau usaha apa? Kenapa ini bisa terjadi? Karena dia tidak siap dengan. Jadi kalau kita mau pensiun enak, maksudnya ya benar-benar pensiun, nggak ini pekerjaan, nggak stres lagi, siapkan dana pensiun dari sekarang, sejak awal. Ya, nah ini mungkin bisa disiarkan ke nasabah. Nah, oleh sebab itu, hidup terlalu lama itu juga akan jadi masalah kalau tidak punya dana pensiun itu. Jadi masalah. Saya mau nanya. Ya. Kok bisa dana pensiun maksudnya? Dana pensiun kan dana yang kita tabungkan. Iya. Oh berarti keluarnya nanti itu disiapkan. Ya, seseorang yang tak dia mau nabung di mana, bisa nabung juta atau di asuransi terserah. Nanti dana pensiun dana yang dipakai untuk masa pensiun ini. Oke, jelas ya? Nah, oke. Kalau mau dicatat silakan. Ya. Nah, next. Nah, saya akan tunjukkan mengenai fase kehidupan, ya. Setiap dari kita hidup itu pasti akan melewati fase ini. Anak-anak, masa lajang, masa pernikahan, masa orang tua, masa tua awal, pensiun awal dan pensiun. Pasti melewati itu semua, betul ya? Dan dalam kita hidup pasti kita punya cita-cita, betul lah? Ya. Yang disebut adalah tujuan keuangan, pengen punya mobil, dengan seseorang yang punya mobil, pengen punya mobil, yang belum punya rumah, pengen punya rumah. Ya, yang punya anak pasti udah mikir nanti besok-besok anak saya harus sekolah yang tempat yang bagus, kuliah di tempat yang bagus, udah mikir tentang pendidikan, udah mikir tentang investasi, mikir tentang dana pensiun. Ini tujuan keuangan atau cita-cita. Nah, selagi kita menjalani fase ini, fase kehidupan ini, ternyata kita juga menghadapi namanya resiko. Tadi saya sudah sebutin, ya, meninggal dini, meninggal terlalu dini, dan kita tidak mampu nikah sakit maupun cacat. Betul kan? Nah, yang cilaka adalah kalau di tengah-tengah ini terjadi satu di antara dua resiko itu, bisa jadi mengakibatkan seseorang tujuan keuangannya tidak tercapai. Contoh, misalkan ada seseorang menyiapkan dana pendidikan buat anaknya, ya, anaknya masih usia 2 tahun, dia nabung. Dia udah punya planning, anak saya nanti besok-besok kuliah usia 18 tahun, saya harus nabung selama 18 tahun ke depan. Setiap bulan saya sisihkan sekian ratus ribu rupiah untuk tabungan anak saya. Nah, kalau sang bapak ini bisa konsisten nabung sekian ratus ribu, misalkan 200 ribu, terus dia nabung sampai nanti anaknya usia 18 tahun, saya yakin nanti anaknya bisa kuliah karena udah dipersiapkan dari nabung konsisten. Tapi yang jadi masalah,
Siapa yang bisa menjamin selama perjalanan 16 tahun ke depan sang bapak ini sehat terus, betul nggak? Nah, kalau misalkan di tengah-tengah jalan tiba-tiba sang bapak ini divonis sama dokter, waduh bapak kena gagal ginjal, harus transplantasi organ, ya, atau kena cancer, yang kemungkinan besar nggak bisa lagi bekerja. Bisa jadi bapak ini udah nggak mikirin tabungan buat anaknya, betul nggak? Boro-boro nabung untuk berobat aja nggak punya duit. Berarti rencana tujuan keuangan dana pendidikan tidak tercapai. Setuju ya? Oke. Contoh yang lain, dana pensiun. Ada seorang bapak atau seorang ibu udah nabung dari semasa dia muda, rajin nabung terus untuk pensiun. Dia udah planning dengan baik. Setiap bulan saya sisihkan sekitar 100.000 untuk nanti tabungan pensiun saya. Dia nabung konsisten sampai 55 dia pensiun. Udah banyak dong tabungan pensiunnya, betul kan? Nah, baru pensiun 2 tahun, 55 dia pensiun, baru menikmati pensiun 2 tahun, tiba-tiba dokter ngomong, Bapak, Ibu harus segera operasi jantung. Estimasi biaya 300 juta. Kira-kira ngambilnya dari mana? Dana pensiun, betul ya? Tabungannya tabungan pensiun, diambillah dana pensiun. Berarti rencana pensiunnya gimana? Nggak punya tabungan pensiunan, betul ya? Nah, itu yang disebut dengan resiko yang bisa menyebabkan tujuan keuangan seseorang tidak tercapai. Ya, nah tujuan dari asuransi itu adalah menjamin seseorang, membantu seseorang supaya tujuan keuangan ini bisa tetap tercapai walaupun terjadi sebuah resiko. Oke, sampai sini cukup jelas ya, makin jelas ya fungsinya asuransi ya. Jadi fungsinya asuransi itu adalah bukan untuk mencari keuntungan, tapi fungsinya untuk memproteksi supaya tujuan keuangan seseorang ini tercapai kalau terjadi sebuah risiko. Makanya ada namanya asuransi pendidikan, betul ya? Ada namanya asuransi pensiun, ada asuransi kesehatan. Ya kalau dia sakit dikasih sejumlah biaya pengobatan supaya nanti nggak habis tabungannya untuk biaya pengobatan. Nah, itu fungsinya asuransi. Oke? Dari sejauh ini kira-kira menurut Anda asuransi itu penting sekali nggak? Sebetulnya penting ya. Jadi kalau ada orang mulai compare, wah Pak, kayaknya rugi ke asuransi, mendingan uangnya saya buat bisnis, mending rugi kayaknya ikut prudensial, mendingan uangnya saya buat beli tanah. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ini sudah nggak bisa di compare. Kenapa? Karena fungsinya sudah beda, betul kan? Orang kalau bisnis tujuannya cari apa? Cari untung. Orang beli tanah tujuannya cari apa? Untung, betul ya? Orang beli asuransi tujuannya bukan cari untung, tapi memproteksi supaya investasinya tetap bisa berjalan dengan baik, supaya rencana bisnisnya tetap bisa berjalan dengan baik. Bayangkan kalau orang itu punya tanah, punya bisnis, terus terjadi resiko. Bisa-bisa tanahnya dijual, bisa-bisa bisnisnya macet, betul kan? Nah, fungsi asuransi, kalau orang ini selain punya bisnis, punya tanah, dan punya asuransi, kalau terjadi resiko, bisnis dan tanahnya ini tetap terselamatkan. Setuju ya? Nah, jadi lain kali kalau ada orang mengcompare, membandingkan deposito dengan asuransi, jangan mau di-compare. Kenapa? Fungsinya bukan di-compare. Dua hal ini nggak bisa di-compare, tapi sebenarnya saling melengkapi. Ya. Jadi kalau ada yang tanya, bagus mana? Nggak bisa ngomong bagus mana Pak. Kenapa? Fungsinya berbeda. Satunya cari keuntungan, satunya mencari memberikan proteksi. Jelas ya? Jadi di situ bedanya. Oke. Sampai di sini cukup jelas. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau misalkan di antara Anda belum punya asuransi, cepat-cepat bertobat di asuransi pendidikan ini ya, seperti itu. Oke, next. Nah, kita akan bahas dulu asuransi tradisional. Ya, di Prudential ada nggak asuransi tradisional? Ada, tapi kita nggak banyak jual. Ya, karena asuransi tradisional ini jujur aja sudah mulai ditinggalkan sama orang-orang. Ya, udah nggak zamannya. Oke. Tapi kita tetap ada produk seperti ini. Tapi jujur saya selama 7 tahun di Prudential saya nggak pernah jual produk tradisional ini, ya. Produk tradisional itu ibaratnya mobil tapi nggak power steering begitu, lebih seperti itu. Oke. Nah, tapi tetap kita perlu tahu kenapa? Karena nanti kalau ada di lapangan bisa jadi Anda ketemu nasabah yang sudah punya asuransi dan asuransi yang mereka miliki asuransi tradisional, ya. Dan kadang-kadang mereka minta tolong di compare gitu ya, minta tolong dong. Bedanya asuransinya Prudential dengan asuransi saya apa gitu ya? Kelebihannya Prudential dibandingkan
asuransi saya ini apa gitu. Ya, perbedaannya di mana kan? Kalau Anda tidak mengerti asuransi tradisional, maka Anda juga nggak bisa mengkompar, gitu kan? Anda juga nggak bisa menunjukkan kelebihannya Prudential produk unit linknya di mana. Ya, jadi Anda perlu sedikit tahu lah tentang tradisional. Ya, oke. Tradisionalnya ada 3 jenis secara garis besar. Ya, jenis yang pertama itu disebut dengan asuransi berjangka atau orang kenal dengan term insurance berjangka. Oke, nah kita lihat awal kontrak, akhir kontrak. Ya. Biasanya asuransi berjangka ini resiko yang ditanggung atau yang di cover itu biasanya dipakai risiko meninggal, ya, atau mungkin cacat, jadi nggak asuransi sakit lah, itu jarang sekali ya. Yang saya kenal kebanyakan cuma mengcover risiko meninggal, misalnya begitu. Oke, nah dan jangka waktunya berjangka ini, jadi ada jangka waktunya. Jangka waktunya biasanya ada yang sangat singkat sekali, itu ada ya, yang cuma 1 jam perjalanan. Kalau ada ke airport, pernah nggak ditawarin asuransi? Ya, habis check in naik ya di Juanda ada satu counter, Pak beli asuransi. Nah itu asuransi berjangka ya. Anda mulai akan diasuransi ketika pesawat take off, dan ketika pesawat itu landing asuransinya berakhir. Oke? Yang hanya 1 jam perjalanan itu ada seperti itu. Tapi ada juga yang 1 tahun jangka waktunya diasuransikan. Setelah itu ada perpanjang lagi. Ada yang jangka waktunya 5 tahun 5 tahun. Ada yang jangka waktunya 10 tahun, setelah itu berakhir diperpanjang lagi 10 tahun. Ada yang seperti itu, ya. Setiap perusahaan asuransi punya produknya berbeda-beda terhadap asuransi berjangka ini, ya. Tapi yang jelas mereka ada jangka waktunya yang relatif dari yang pendek sampai panjang, ya. Nah, kalau di tengah-tengah jangka waktunya ini, di tengah-tengah masa pertanggungannya ini, di antara awal dan akhir kontrak terjadi resiko meninggal, maka asuransi berjangka ini akan memberikan namanya uang pertanggungan. Uang pertanggungan itu apa? Uang pertanggungan adalah sejumlah uang yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada nasabah kalau terjadi sebuah resiko klaim, begitu ya. Disebut dengan UP. Oke. Jadi begitu terjadi resiko meninggal, uang pertanggungan keluar, kontrak selesai, putus, ya. Nah, tapi kalau misalkan di akhir kontrak orangnya hidup, nggak meninggal, tidak terjadi resiko apapun, juga tidak ada pengembalian sejumlah uang, tidak ada. Jadi sifatnya hangus, ya. Jadi kayak mirip-mirip asuransi mobil itu aja, hangus, preminya hangus gitu aja. Ya, tidak ada unsur tanggungan. Iya, saya pernah ditawarin dari Prudential seperti itu juga. Pakai per telepon. Iya, beda. Ada, namanya BNS ya. Produknya beda dengan kita. Ya. Jadi Prudential ini jalur pemasaran produknya ada yang melalui agent seperti kita, ada yang melalui bank. Tapi bakal khawatir produknya beda, jadi nggak saingan sama kita, ya. Nah, jadi kalau nggak terjadi resiko, hangus udah gitu. Jadi kalau mau diperpanjang, bayar lagi premi, diperpanjang lagi 1 tahun lagi ke depan, misalnya begitu, ya. Oke, ini asuransi berjangka itu memang murah sekali preminya, ya. Preminya murah karena apa? Tidak ada unsur tanggungan, ya. Yang kedua, asuransi seumur hidup atau disebut dengan whole life. Nah, kalau tadi asuransi berjangka, orang itu kalau mau diasuransikan seumur hidup, berarti dia harus bayar premi seumur hidup, setuju nggak? Bayar terus, diperpanjang terus. Karena orang kita capek, ya. Maka timbul ide gimana kalau kita berprogram cukup bayar preminya dalam jangka waktu tertentu, tapi tetap bisa diasuransikan sampai seumur hidup, ya. Nah, jadi misalkan dia bayar preminya 10 tahun gitu ya, atau 20 tahun ada, tapi bisa diasuransikan sampai umur 99 atau 100 tahun, ya. Jadi bayar premi 10 tahun, tapi begitu bayar preminya selesai, orang ini asuransinya tetap jalan sampai dia usia 99, seperti itu. Oke. Nah, sama dengan asuransi berjangka. Kalau di tengah-tengah masa pertanggungan, di awal kontrak sampai di tengah-tengah awal kontrak sampai akhir kontrak ini yang antara ini terjadi resiko meninggal, maka akan keluar uang pertanggungan. Sama kayak term insurance. Cuma bedanya kalau di akhir kontrak dia tidak mengalami masih hidup gitu ya, tidak mengalami risiko, maka dari kontrak ada pengembalian sejumlah uang yang disebut dengan nilai tunai.
Dan biasanya nilai tunainya untuk produk endowment produk whole life ini nilainya sama dengan uang pertanggungan. Contoh, misalkan saya beli produk whole life dengan uang pertanggungan 100 juta. Artinya apa? Kalau saya meninggal, keluar uang 100 juta. Tapi kalau sampai umur 99 ternyata saya masih hidup, maka perusahaan asuransi akan memberikan saya uang sejumlah 100 juta. Paham ya? Tapi kalau di tengah-tengah saya butuh uang, bisa diambil nggak? Ya, gitu. Nggak bisa. Bisa sebenarnya, tapi dengan catatan kontrak polisnya dibatalkan, artinya berakhir. Ya, kontraknya diputus, nanti ada pengembalian sejumlah uang. Tapi nilainya lebih kecil daripada uang pertanggungan. Jadi nilai tunainya nanti ini ada di tengah-tengahnya. Tapi nilainya ada tabelnya begitu ya. Tahun sekian nilai tunainya sekian, tahun sekian nilai tunainya sekian. Nanti di akhir sampai 99 dia akan bertambah terus nilai tunainya dari tahun ke tahun. Maksimal dari usia 99 nilainya sama dengan uang pertanggungan. Ya, jadi uangnya nggak bisa diambil. Kalau mau diambil kontrak polisnya harus berhenti total. Seperti itu. Oke, sampai sini cukup jelas? Jelas ya? Jadi bedanya sama term insurance di sininya. Ya, di akhir kontraknya ada nilai tunai, term insurance tidak ada. Kalau term insurance harus diperpanjang terus, polisnya bayar premi ini enggak. Jangka waktu wajah bayar preminya, asuransinya tetap berjalan sampai usia 99. Nah, yang ketiga, asuransi dwiguna atau endowment. Nah, asuransi dwiguna ini Bapak Ibu itu menggabungkan unsur asuransi, tapi ada unsur tabungannya juga. Ya, jadi kalau Anda pernah dengar asuransi pendidikan, SD, SMP, SMA keluar, betul ya? Perguruan tinggi keluar sejumlah dana. Ya, itu disebut dengan kategori asuransi dwiguna atau endowment. Ya, seperti itu. Jadi tengah-tengah ini kalau dia sambil dia bayar premi, dia juga bisa menikmati tabungan. Ya, contoh lain asuransi pensiun, bayar premi 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun gitu. Nanti usia 55 dia mulai menikmati dana pensiun. Dari pihak perusahaan asuransi kasih sejumlah dana untuk pensiun. Ya. Nah, sama kalau kontrak di antara awal dan akhir kalau terjadi resiko akan keluar uang pertanggungan. Ya. Sama juga ada nilai uang pertanggungan, nilai tunainya juga ada. Bedanya ini dwiguna dengan whole life. Kalau whole life tidak ada unsur tabungannya di tengah-tengahnya. Tapi kalau dwiguna di tengah-tengahnya ada unsur tabungannya. Cukup jelas ya? Itu perbedaannya. Jadi ada 3. Yang pertama tadi apa? Yang pertama term insurance, asuransi berjangka. Yang kedua sumber hidup atau whole life. Yang ketiga adalah ya. Jadi kalau nanti ketemu nasabah, oh saya sudah punya asuransi. Anda lihat, oh ternyata tradisional. Terus Anda lihat ada nilai tunainya nggak? Oh ternyata ada. Kalau ada kemungkinan cuma 2. Kalau nggak whole life, dwiguna. Betul ya? Terus Anda lihat lagi di tengah-tengahnya ada sifatnya tabungan nggak? Pendidik, kayak uang ini karena tabungan yang diberikan ke nasabah. Kalau ada berarti ya. Nah, ini di antara 3 yang paling mahal preminya masih ini. Ya seperti itu. Paling mahal. Sampai di sini belum cukup jelas. Ada yang bertanya? Nah, saya cuma sedikit cerita tentang asuransi pendidikan untuk yang Indo ini, ya. Kalau ada ketemu nasabah, dia ngomong begini, Pak, saya sudah punya asuransi pendidikan untuk anak saya, atau saya ditawari asuransi pendidikan sama perusahaan asuransi lain. Setelah Anda lihat, itu tradisional Indo. Nah, kalau mereka ngomong nanti SD keluar, SMP keluar, SMA keluar, perguruan tinggi keluar. Yang dimaksud dengan SD, SMP, SMA keluar itu bukan maksudnya itu bukan nanti pas pendaftaran SD terus tadi ambil bawa bukti pendaftarannya terus ke perusahaan asuransi terus perusahaan asuransi kasih sejumlah uang, bukan seperti itu ya. Realnya, actualnya nanti perusahaan asuransi memberikan dana itu sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Perusahaan asuransi tidak peduli nanti anak ini mau masuk SD atau enggak, mau masuk SMP atau enggak peduli, dia patokannya sama tanggal jatuh tempo, ya. Jadi SD, SMP, SMA itu cuma ilustrasi aja. Tapi dana itu sebetulnya dikucurkan berdasarkan tanggal jatuh tempo. Misalkan begini, saya beli asuransi bulan Oktober, ya. Asuransi saya disetujui tanggal 23 Oktober 2013.
Nah, estimasi nanti 3 tahun dari sekarang atau 6 tahun dari sekarang, 3 tahun misalnya, 3 tahun nanti akan keluar jumlah dana. Nanti 3 tahun dari sekarang itu ya Oktober, 23 Oktober tahun 2016. Tidak peduli nanti Oktober 2016 ini anak saya pendaftaran sekolah atau enggak peduli. Pokoknya keluar gitu aja, ya. Jadi bukan artinya nanti asuransi pendidikan pas SD pasti keluar, belum tentu. Paham ya? Jadi kadang-kadang orang nggak ngerti, pikirnya nanti kalau pendaftaran tunjukin pendaftaran asuransi yang cari data seperti itu. Ya. Nah, nanti kalau produknya kita lebih enak, produk kita Unity. Kenapa? Produk Unity itu besok Anda akan belajar, tapi saya sedikit kasih bocoran. Itu fleksibel, mau ditarik kapan pun bisa. Ya, jadi kalau misalkan anak-anak pendaftarannya bulan Juli, mau ditarik bulan Juli keluar dananya sebagian bisa. Dan nominal yang mau ditarik pun terserah mau berapa. Kalau di sini sudah ditentukan yang endowment, ya sekian juta, nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Tapi kalau unit link enak, nominalnya bisa diatur sendiri, waktunya juga bisa diatur sendiri. Ya, jadi bisa disesuaikan dengan benar-benar jadwal pendaftarannya anak. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Jadi kalau nanti di lapangan ketemu nasabah yang sudah punya guna, khususnya pendidikan anak, kebanyakan Anda udah tahu bedanya di mana. Ada pertanyaan? Kalau nggak bertanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama memang paham, yang kedua memang belas nggak paham. Ya saya percaya positif ini Anda yang pertama lah ya, benar-benar paham. Oke. Next, dasar-dasar investasi. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa produk kita produk unit link ya yang banyak kita jual. Nah, produk unit link adalah asuransi plus investasi. Jadi nggak mau kita akan belajar mengenai investasi sedikit. Nah, kalau kita belajar dasar investasi ini, maksud saya bukan berarti Anda nanti jadi pakar investasi, bukan ya. Harapan saya adalah pakar asuransi. Tapi kita perlu sedikit tahu ya, supaya kita nggak buta sama sekali ya mengenai investasi. Oke. Nah, investasi apa sih? Definisi investasi itu secara umum, definisi investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan atau peningkatan nilai investasi. Ya, jelas tantangannya dapat untung tujuan dari investasi. Ya, kegiatan yang tidak dilakukan supaya mendapatkan sebuah keuntungan. Nah, investasi dari bentuknya itu ada 2, aktiva real dan aktiva finansial. Aktiva itu aset, ya, aset real, aset finansial. Aktiva real itu misalnya investasi dari bentuk properti, ya. Benda-benda seni, lukisan, ya seperti itu. Emas bisa real, bisa finansial. Karena sekarang emas pun bisa diinvestasikan dalam bentuk tidak bentuk fisik, itu juga bisa. Ya. Aktiva finansial, misalnya saham, obligasi, ya, deposito, seperti ya, sesuatu berharga. Oke. Nah, jadi secara garis besar ada 2. Ya. Cara pemilikan aktiva finansial, sebelum masuk sini ya. Biasanya aktiva real itu karakternya itu nilainya lebih sifatnya tafsiran. Ya, contoh properti. Properti itu nilainya tafsiran, betul ya? Kita nggak bisa ngomong properti ini pasti harganya 3,5 miliar, itu nggak bisa. Estimasi rumah bapak kalau saya appraisal saya nilai 3,5 miliar. Tapi nanti realisasinya ya tergantung negonya sama penjual, sama pembeli, betul kan? Seperti itu. Lukisan juga begitu, ya. Nilai lukisan ini saya estimasi nilainya 1 miliar. Tapi actualnya kita nggak tahu. Transaksi itu yang nanti yang menentukan nilainya. Tapi kalau aktiva finansial biasanya udah terukur. Harga saham sekian, harga obligasi sekian, deposito bunganya sekian pasti, ya seperti itu. Itu perbedaannya. Nah, cara pemilikan aktiva finansial, ya, cara memiliki yang aktiva finansial yang kedua ini. Bisa investasi langsung, bisa investasi tidak langsung. Maksudnya apa? Investasi langsung itu maksudnya begini. Contoh, Anda mau investasi di saham, ya. Nah, Anda secara langsung, Anda yang menentukan jenis saham mana yang Anda mau invest. Oh, saya mau ambil saham Gudang Garam, saya mau invest di saham PT
PT Bank BCA, Bank BRI, ya. Seperti itu. Anda langsung yang menunjuk sahamnya mana, ya. Nah, jadi Anda yang menentukan. Kalau tidak langsung, Anda berinvestasi contohnya di reksadana, ya. Anda tetap berinvestasi di saham, tapi yang menentukan jenis saham yang dibeli itu bukan Anda. Yang menentukan siapa? Nanti ada namanya fund manager, bukan broker ya, beda. Fund manager. Fund manager itu orang yang dipercaya untuk mengelola investasinya dengan nasabah. Jadi kalau mau milih saham apa terserah si fund managernya, ya. Pokoknya kita percaya. Misalkan Prudential. Prudential ini unit linknya Prudential itu terkategori investasi tidak langsung. Jadi kalau ada orang nabung di Prudential, investasi di unit linknya Prudential, misalkan dia pilih jenis unit link saham, ya. Nanti yang menentukan mau investasi di saham ABC itu Spring, ya, Spring tadi ya, bukan kita nggak bisa ngomong sama Spring, Spring tolong ya, saya mau belikan saham ini Ciputra, nggak bisa, ya. Itu semua penuh haknya, sebenarnya haknya dari fund managernya, Spring, paham ya? Mana yang lebih bagus Pak? Ya, sama-sama bagus sih. Cuma biasanya investasi langsung ini menuntut sang investor memiliki pengetahuan lebih. Setuju? Kalau kita mau investasi saham secara langsung, paling tidak kita dituntut punya pengetahuan lebih tentang investasi saham. Ya. Punya keahlian lebih. Kita bisa menganalisa, oh saya ambil menentukan saham BCA, dasarnya apa? Karena secara fundamental perusahaannya bagus, ya. Kemudian kita tahu historinya perusahaannya gimana, kondisi perusahaannya bagaimana, masa depan perusahaan BCA, Bank BCA ini seperti apa, misalnya gitu. Biasanya menuntut punya pengetahuan yang pertama, dan biasanya juga menuntut nominalnya lebih besar, ya. Dan biasanya resikonya juga lebih tinggi. Kalau orang buta saham, langsung investasi langsung di saham, wah itu bisa mengalami kerugian cukup besar. Jadi untuk pemula lebih bagus yang tidak langsung, ya. Tahu beres ya, ya. Biar orang yang ahli yang mengatur investasinya. Oke, next. Nah, ada 5 poin dalam yang menjadi pertimbangan kita berinvestasi. Yang pertama tujuan investasi, yang kedua jangka waktunya, yang ketiga resiko, bagaimana resiko yang dalam sebuah investasi, yang keempat likuiditas. Likuiditas itu seberapa cepat investasi ini kita uangkan, ya, dicairkan. Yang kelima peraturan pajak yang menyertai investasi tersebut. Oke, kita lihat satu-satu. Tujuan investasi, ya, kita lihat. Kita tahu bahwa tujuannya jelas, investasi ini mendapatkan keuntungan di masa depan, pasti, ya. Memperoleh kehidupan yang layak, yes. Mengurangi tekanan inflasi, ya. Nah, itu tujuan-tujuan kita. Intinya, ketika seseorang berinvestasi, kita harus tahu investasi ini untuk apa ke depannya. Untuk pendidikan anak, untuk pensiun kah, atau untuk hal yang lain. Nah, biasanya tujuan investasi ini kaitannya sangat erat dengan jangka waktu. Kenapa? Karena begini, kalau ketika seseorang ngomong saya mau investasi untuk pendidikan, nah biasanya kalau kita mau investasi untuk pendidikan itu bicara jangka panjang, betul ya? Terus kalau kita mau, Pak saya mau nabung buat DP rumah, kapan mau beli rumahnya? 2 tahun lagi, berarti jangka pendek, betul ya? Nah, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ini kita perlu tahu. Kenapa? Karena ini akan menentukan jenis investasinya, ya. Kalau kita salah menentukan jenis investasi, ini bisa fatal. Contoh, kalau ada orang ngomong, Pak saya mau nabung untuk DP rumah, terus dia berinvestasi di saham, ini fatal. Kenapa?